Malam itu lampu Stadion Persija Muda Jakarta masih menyala terang ketika pelatih membentak nama Andi di depan seluruh tim. "Kamu keluar dari sini mulai sekarang, Andi. Hubunganmu dengan Bima sudah cukup merusak nama tim ini." Suara pelatih menggema di ruang ganti yang mendadak hening. Andi berdiri membeku, keringat dingin membasahi jersey merah putih yang selama 3 tahun menjadi kulit keduanya. Ia menatap Bima yang duduk di bangku sudut, wajahnya pucat, mata yang biasanya penuh api kini hanya menyisakan rasa takut yang dalam. 1 detik lalu mereka masih tertawa di lapangan, berbagi mimpi juara Liga Amatir Jakarta, berbagi rahasia di bawah pohon mangga belakang asrama. Kini semua hancur hanya karena seorang rekan tim melihat mereka berpelukan terlalu lama di mobil Andi setelah latihan larut. Andi merasakan dada sesak seperti ditindih batu besar. Ia anak semata wayang dari keluarga sederhana di kampung Cilandak, ibunya guru yang setiap malam berdoa agar anaknya jadi pemain nasional, ayahnya supir angkot yang bangga setiap kali melihat Oto Andi di poster tim. Bagaimana ia harus pulang dan bilang bahwa mimpi itu mati karena ia mencintai seorang laki-laki. Bima bangkit, suaranya bergetar. "Pelatih, ini salah saya. Biar saya yang keluar saja." Tapi pelatih hanya menggeleng keras. "Kalian berdua sudah bikin tim ini jadi bahan omongan. Besok kontrak kalian dibatalkan. Pergi." Andi melangkah keluar tanpa kata, udara malam Jakarta yang lembab terasa seperti air mata yang tak mau jatuh. Di belakangnya, suara teman-teman yang dulu seperti saudara kini berbisik-bisik. "Gila Andi Gai. Pantesan dia selalu deket sama Bima." Setiap kata seperti pisau menancap di punggungnya. Ia berjalan sendirian menuju halte bus, ponsel bergetar terus. Pesan dari ibunya, "Pulang cepat ya, nak. Mama masak ayam goreng kesukaanmu." Andi mematikan ponsel. Malam itu ia tidur di bangku taman dekat Monas, tubuhnya lelah tapi pikirannya berputar-putar. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah mencintai Bima adalah dosa yang harus dibayar dengan mimpi yang selama ini ia bangun dengan keringat dan air mata? Ia ingat pertama kali bertemu Bima 3 tahun lalu saat seleksi tim. Bima yang tinggi tegap, senyumnya hangat, cara ia mengajari Andi mengontrol bola di sayap kanan. Dari situ persahabatan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, pelan-pelan, tanpa kata. Ciuman pertama mereka terjadi di kamar asrama saat hujan deras, hanya 1 kali, cukup untuk mengubah segalanya. Andi menutup mata, mencoba menahan tangis. Besok ia harus menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa asing. Tapi jauh di dalam hati, ada api kecil yang masih menyala, api yang tak mau padam meski angin kencang menerpa. Pagi harinya Andi pulang dengan hati berat. Ibu menyambutnya di pintu dengan senyum lebar, tapi langsung memudar saat melihat wajah anaknya. "Kenapa, nak? Ada apa dengan tim?" Andi duduk di kursi kayu reyot, tangannya gemetar saat memegang gelas teh hangat. "Aku dipecat, Bu." Ibu terdiam lama, kemudian bertanya dengan suara pelan yang penuh kekhawatiran. "Karena apa? Kamu bertengkar?" Andi menggeleng. Ia tak sanggup mengucapkan kebenaran. Ayah pulang sore itu, wajahnya lelah setelah seharian mengemudi. Saat Andi akhirnya bercerita separuh, ayah hanya diam, kemudian bangkit dan pergi ke kamar tanpa kata. Malam itu rumah kecil mereka dipenuhi keheningan yang menyakitkan. Andi berbaring di lantai, memeluk lutut, bertanya-tanya apakah ia masih layak disebut anak. Di sisi lain kota, Bima juga sedang berjuang. Orang tuanya yang taat beragama langsung mengusirnya keluar rumah setelah mendengar kabar dari pelatih.
Bima tidur di kosan murah, memandang langit-langit yang bocor, tangannya memegang oto Andi yang disembunyikan di dompet. Kita harus bertahan, gumamnya sendirian. Hari-hari berikutnya Andi mencoba melamar kerja di mana-mana, dari toko minimarket sampai bengkel motor. Setiap wawancara berakhir sama, "Kamu mantan pemain Persija muda. Kenapa keluar?" Dan Andi hanya bisa tersenyum pahit. Ia mulai merasa tubuhnya ringan, seperti tak lagi punya akar. Bima menelepon setiap malam, suaranya lelah tapi penuh kasih. "Aku rindu kamu, Di. Besok kita ketemu di taman belakang Monas ya." Pertemuan mereka singkat, hanya pelukan diam di bawah pohon yang sama tempat mereka dulu berbagi mimpi. Tapi pelukan itu cukup memberi kekuatan. Andi sadar, cinta mereka bukan lagi rahasia manis, tapi beban berat yang harus dipikul berdua. Dan di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu, apakah ia harus menyerah, atau melawan demi menjadi diri sendiri. 2 minggu berlalu seperti kabut tebal yang tak mau hilang. Andi bekerja serabutan sebagai kurir ojek online, helm menutupi wajahnya yang semakin tirus. Setiap kali melewati stadion Persija Muda, dadanya terasa sesak. Ia melihat spanduk besar Final Liga Amatir Jakarta minggu depan dan nama tim lamanya tercetak besar. Tim yang dulu ia bawa ke semifinal kini berjuang tanpa dirinya dan Bima. Teman-temannya yang dulu dekat kini menghindar saat bertemu di jalan. Satu malam, Rico, kapten tim, menelepon. "Andi, Maya. Aku yang lapor pelatih. Aku takut nama tim rusak." Andi tertawa pahit. "Kamu takut nama tim rusak, tapi tak takut menghancurkan hidup temanmu." Rico diam lama. "Kamu nggak mengerti, Di. Di Indonesia ini hal kayak gitu nggak bisa diterima." Telepon ditutup. Andi melempar ponsel ke kasur, air mata akhirnya jatuh. Ia merasa dikhianati oleh orang yang pernah ia anggap saudara. Bima datang malam itu membawa 2 bungkus nasi Padang. Mereka makan dalam diam di kamar kos Andi yang sempit. "Aku sudah bilang orang tua aku nggak akan berubah," kata Bima pelan. "Mereka bilang aku bukan anak lagi." Andi memegang tangan Bima erat. "Kita masih punya satu sama lain." Malam itu mereka berbicara panjang tentang masa kecil, tentang mimpi yang dulu besar, tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat mereka sebagai penyakit. Bima bercerita tentang kakaknya yang dulu kabur dari rumah karena alasan yang sama dan tak pernah kembali. Andi mendengar dengan hati hancur. "Aku tak mau jadi seperti kakakmu, Bi. Tapi aku juga tak mau hidup bohong selamanya." Mereka berpelukan lama, bukan dengan gairah, tapi dengan keputusasaan yang manis. Di luar jendela, hujan Jakarta turun deras, seolah langit ikut menangis untuk mereka. Keesokan harinya Andi memberanikan diri datang ke rumah ibu. Ia duduk di ruang tamu, tangan dingin. "Bu, aku suka laki-laki. Aku cinta sama Bima." Ibu terdiam, tangannya yang sedang menyulam berhenti. Kemudian air mata ibu jatuh. "Nak, kenapa kamu lakukan ini sama mama? Mama sudah bermimpi kamu nikah, punya anak." Andi menunduk. "Ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku." Ayah masuk, wajahnya merah. "Keluar dari rumah ini. Aku tak mau punya anak seperti kamu." Andi berdiri, kakinya gemetar. Ia pergi tanpa membawa apa-apa selain baju di punggung. Di halte bus, ia menangis terisak sendirian. Dunia terasa runtuh. Tapi di tengah rasa sakit itu ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia menelepon Bima. "Aku sudah bilang semuanya.
Sekarang kita benar-benar sendirian. Bima menjawab tegas. Kita bukan sendirian, Di. Kita berdua. Hari-hari selanjutnya mereka mencoba membangun hidup baru. Bima kerja di kai kecil dekat kampus, Andi tetap jadi kurir. Mereka jarang bertemu karena takut diketahui, tapi setiap pesan singkat menjadi penopang. Andi mulai menulis di buku catatan kecil, menuangkan semua rasa sakit, semua pertanyaan tentang Tuhan, tentang negara yang mencintai sepak bola tapi membenci cinta mereka. Suatu sore, saat mengantar paket di daerah Kemang, ia melihat poster tim lamanya latihan untuk Inal. Hatinya berdesir. Ia ingin sekali kembali ke lapangan, merasakan rumput di bawah kaki, mendengar sorak penonton. Tapi ia tahu itu mustahil. Malam itu ia bermimpi berada di Inal, mencetak gol kemenangan, lalu memeluk Bima di tengah lapangan di depan ribuan orang. Saat bangun, ia tersenyum pahit. Mimpi hanya mimpi. Liga Amatir Jakarta memasuki babak semifinal dan tim Persija Muda kesulitan tanpa Andi dan Bima. Berita di grup mantan rekan tim terus berdatangan, kita kalah lagi kemarin. Pelatih mulai menyesal. Andi membaca tanpa komentar. Ia sedang duduk di pinggir kali Ciliwung bersama Bima, kaki mereka bergantung di tepian beton. Mereka butuh kita, kata Bima pelan. Andi menggeleng. Mereka butuh pemain, bukan dua orang yang mereka anggap dosa. Bima memegang bahu Andi. Kamu tahu, Di, aku pernah berpikir untuk pergi ke luar negeri. Tapi aku tak mau ninggalin kamu. Andi menoleh, mata mereka bertemu. Di sana ada janji yang tak perlu dicapkan. Mereka berjalan pulang bergandengan tangan di gang sempit, tak peduli jika ada yang melihat. Untuk pertama kali, Andi merasa bebas meski dunia masih menentang. Konflik semakin dalam saat ibu Andi datang ke kosannya suatu malam. Wajah ibu penuh kerutan khawatir. Nak, pulanglah. Ayah sudah mulai sakit hati. Tetangga mulai bertanya-tanya kenapa kamu tak lagi main bola. Andi memeluk ibu lama. Bu, kalau aku pulang, aku harus bohong lagi. Aku capek bohong. Ibu menangis. Mama tak mau kehilangan kamu, tapi Mama juga takut dosa. Kata-kata itu menusuk. Andi merasa seperti anak kecil lagi, tapi kali ini ia tak bisa lari ke pangkuan ibu. Setelah ibu pergi, ia menelepon Bima dan menangis di telepon. Aku merasa seperti pengkhianat bagi keluargaku sendiri. Bima mendengarkan tanpa memotong, kemudian berkata lembut. Kamu bukan pengkhianat. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Di kai tempat Bima bekerja, ada seorang pelanggan tetap, seorang jurnalis olahraga bernama Pak Tony. Ia mengenali Bima. Kamu mantan pemain Persija Muda kan? Kenapa hilang? Bima ragu tapi akhirnya bercerita sedikit. Pak Tony mengangguk paham. Indonesia belum siap, nak. Tapi dunia sepak bola sedang berubah pelan-pelan. Jangan menyerah. Kata-kata itu menjadi benih harapan. Malam itu Andi dan Bima duduk di atap kos, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Kalau kita menang di Inal nanti, meski hanya sebagai penonton, aku ingin dunia tahu kita tak salah, kata Andi. Bima tersenyum. Kita akan menang, Di. Bukan Troy, tapi hati kita sendiri. Tapi ujian tak berhenti. Seorang mantan teman tim mengirim ide lama mereka berdua di lapangan, ide yang tak berbahaya tapi kini jadi bahan gosip di media sosial lokal. Komentar membanjiri, haram. Rusak generasi. Andi mematikan ponsel, tubuhnya gemetar.
Bima datang memeluknya dari belakang. Biarkan mereka bicara. Kita yang hidup. Malam itu mereka berjanji, apapun yang terjadi di Inal nanti, mereka akan berdiri bersama. Andi merasakan kekuatan baru mengalir. Ia bukan lagi anak kecil yang takut. Ia adalah pria yang sedang belajar berdiri tegak di tengah badai. Semi-Inal berlalu, Persija Muda lolos ke Inal setelah perjuangan berat. Berita di mana-mana, tim juara bertahan kesulitan tanpa dua pemain kuncinya. Andi membaca sambil mengantar paket, hati campur aduk antara bangga dan sedih. Bima menelepon. Mereka ingin kita datang ke Inal sebagai penonton IP. Pelatih baru bilang begitu. Andi tertawa getir. IP atau bahan tontonan. Tapi mereka memutuskan pergi. Pagi Inal, Andi memakai kaos merah putih biasa, bukan jersey tim. Di depan cermin kecil kosannya, ia menatap diri sendiri. Hari ini aku akan berdiri sebagai diriku yang sebenarnya. Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi ribuan penonton. Udara panas, sorak-sorai menggema. Andi dan Bima duduk di tribun penonton, tangan mereka saling genggam di bawah jaket. Pertandingan dimulai. Tim Persija Muda tertinggal 1-0 di babak pertama. Andi melihat pelatih lamanya mondar-mandir gelisah. Di menit ke-60, seorang pemain lawan cedera berat. Pelatih tiba-tiba menoleh ke tribun, mata bertemu dengan Andi. Isyarat tangan memanggil. Andi membeku. Mereka memanggil kamu, bisik Bima. Andi bangkit, kakinya seperti kapas. Saat ia melangkah ke pinggir lapangan, seluruh stadion seolah diam sejenak. Pelatih memegang bahunya. Masuklah, Andi. Tim butuh kamu. Andi menatap Bima yang mengangguk dari jauh. Aku masuk untuk kita berdua. Ia berlari ke lapangan, jersey cadangan dikenakan tergesa. Penonton berbisik. Beberapa bertepuk tangan, sebagian lagi mencemooh. Tapi Andi tak peduli. Ia bermain seperti tak pernah pergi. Tendangan kerasnya di menit ke-78 menyamakan skor. Stadion meledak. Di menit injury time, ia mengoper ke rekan, lalu berlari ke kotak penalti. Gol. 2-1. Peluit panjang berbunyi. Persija Muda juara. Andi berlutut di rumput, air mata jatuh. Teman-teman lama memeluknya, meski ada yang masih ragu. Tapi yang paling penting, Bima berlari dari tribun, melompati pagar, dan memeluk Andi di tengah lapangan. Pelukan itu lama, penuh makna. Kamera televisi lokal menyorot mereka. Andi mengangkat tangan Bima tinggi-tinggi. Ini untuk semua yang takut menjadi diri sendiri, suaranya menggema lewat pengeras suara yang tak sengaja menyala. Sorak campur aduk memenuhi stadion. Beberapa penonton berdiri memberi hormat, sebagian lagi meninggalkan kursi. Tapi Andi tersenyum. Ia telah pulang bukan sebagai pembohong, tapi sebagai pria yang bangga. Malam kemenangan berlanjut di ruang ganti. Pelatih memeluk Andi erat. Makan aku, nak. Aku salah. Rekan-rekan yang dulu menghindar kini menepuk bahunya. Kamu tetap Andi yang kami kenal. Tapi Andi tahu perjalanan baru saja dimulai. Di luar stadion, wartawan menunggu. Andi dan Bima berdiri bersama di depan kamera. Ya, kami berdua. Dan kami tak malu, kata Andi tegas. Las kamera menyilaukan. Berita menyebar cepat di seluruh Indonesia. Pemain sepak bola Gai menangkan Inal dan umumkan cinta. Malam itu di kosan, Andi menerima telepon dari ibu. Suara ibu bergetar.
Mama bangga sama kamu, nak. Pulanglah besok. Ayah di belakang hanya diam, tapi Andi mendengar isak pelan. Itu cukup. Hari-hari berikutnya penuh cobaan baru. Ada ancaman, ada dukungan dari komunitas kecil di Jakarta. Bima dan Andi memutuskan pindah ke apartemen kecil bersama. Mereka belajar memasak, belajar saling mengerti di saat lelah. Andi mulai melatih anak-anak di sekolah sepak bola lokal, mengajari mereka bukan hanya teknik, tapi juga keberanian menjadi diri sendiri. Suatu sore seorang anak bertanya, "Om, kalau saya suka teman laki-laki, apa salah?" Andi tersenyum. "Tidak salah, nak. Yang salah adalah menyembunyikan siapa kita." Bima melihat dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Cinta mereka kini bukan lagi rahasia, tapi kekuatan. Tapi masyarakat tak langsung berubah. Ada yang memboikot Andi, ada yang mengirim pesan kebencian. Andi dan Bima menghadapinya bersama, tangan saling genggam setiap malam. Di Inal berikutnya tahun depan, mereka berjanji akan bermain berdua lagi. Hidup terus berjalan, penuh luka tapi juga penuh harapan. Andi duduk di balkon apartemen, memandang kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia tersenyum. Perjalanan panjang ini telah mengajarinya satu hal, keberanian bukan menghilangkan rasa takut, tapi melangkah meski takut tetap ada. Musim baru tiba. Andi dan Bima resmi bergabung kembali dengan Persija Muda sebagai pemain inti. Stadion yang dulu menyaksikan pengusiran kini menyambut mereka dengan spanduk dukungan dari sebagian penonton. Pertandingan pertama, Andi mencetak gol dan merayakannya dengan menunjuk ke arah Bima di bangku cadangan. Penonton bersorak. Lambat laun stigma mulai luntur, diganti rasa hormat. Keluarga Andi datang menonton, ibu memeluk Bima untuk pertama kali. "Terima kasih sudah menjaga anak mama." Ayah hanya mengangguk, tapi tangannya menepuk bahu Andi pelan. Itu adalah ma tanpa kata. Di Inal Liga tahun ini, Andi berdiri di tengah lapangan sebelum pertandingan dimulai. Ia meminta mikron. Ribuan mata menatap. "Dulu saya diusir karena mencintai seorang laki-laki. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk juara, tapi untuk semua yang pernah merasa sendirian. Cinta adalah cinta. Tak ada yang salah dengan itu." Bima berjalan ke tengah lapangan, mereka berpelukan di depan Kamera Nasional. Sorak riuh memenuhi stadion. Pertandingan berjalan sengit, tapi Andi bermain dengan hati ringan. Gol kemenangan dicetaknya di menit akhir. Troy diangkat tinggi. Malam itu, di balkon apartemen, Andi dan Bima memandang langit Jakarta yang penuh bintang. "Kita berhasil," bisik Bima. Andi mencium keningnya. "Kita baru mulai." Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada banyak pintu yang tertutup, masih ada suara-suara yang menentang. Tapi Andi tahu, setiap langkah yang mereka ambil telah membuka jalan bagi yang lain. Ia menulis di buku catatan terakhirnya, "Kita tak perlu disempurnakan oleh dunia. Kita cukup mencintai diri kita apa adanya." Dan di ujung malam yang tenang, ia bertanya pada dirinya sendiri, dan kini ia lempar pertanyaan itu pada kalian semua, apakah mencintai sesama jenis berarti harus kehilangan segalanya selamanya, atau justru menemukan segalanya yang sejati? Benar atau salah?